Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan membuat cilok kenyal bumbu kacang. Cilok ini meskipun udah lama dia tidak akan keras. Nanti aku kasih tahu rahasianya. Ini tuh beneran rasanya enak banget. Ciloknya gurih, bumbu kacangnya mantep banget. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya tepung tapioka 12 sendok makan. Kemudian tepung terigu 8 sendok makan. Jadi perbandingan antara tepung tapioka dan tepung terigunya 3:2. Lalu di sini aku punya 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu 1 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong. Cara buatnya mudah banget. Tinggal kita campurkan antara tepung tapioka dan juga tepung terigunya. Lalu kita juga masukkan garam dan juga kaldu bubuknya. Setelah itu kita juga masukkan daun bawangnya. Nah, ini aku tinggal sebentar, aku mau memasak air panas ya. Setelah airnya mendidih, langsung kita siramkan ke tepung-tepung yang udah kita campurkan. Ini harus betul-betul mendidih ya. Kita masukin air mendidihnya sedikit demi sedikit aja supaya nanti tidak keenceran ya. Menggunakan cara ini menurut aku lebih mudah karena tidak perlu memasak tepung terigunya terlebih dahulu. Jadi aku selalu pakai cara ini untuk membuat cilok. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai sekiranya sudah bisa diuleni menggunakan tangan. Kita menggunakan tangan. Serius, ini itu adonannya masih panas. Jadi hati-hati banget ya teman-teman. Takutnya ada air panas yang masih sembunyi. Kita uleni pelan-pelan aja ya. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah diuleni akan jadi seperti ini, kalis dan tidak lengket di tangan. Setelah itu tangan kita baluri dengan tepung, kemudian kita ambil sedikit adonan, kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan selera aja. Nah, ini udah semua yang kecil-kecil. Sekarang aku mau bikin yang agak gedean. Aku mau isiin telur di dalamnya. Ternyata lumayan susah, tapi alhamdulillah berhasil. Nah, kalau udah semua, sekarang kita ngerebus air ya. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan cilok-cilok buatan kita tadi. Kita masak ini sampai ciloknya itu mengapung. Kalau misalnya sudah mengapung itu tandanya dia itu sudah matang. Nah, jangan lupa air mendidih ini ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng ya, supaya nanti ciloknya tidak lengket dan tidak saling menempel. Nah, ini udah mulai pada mengapung. Maaf ya kalau berbusa, soalnya tadi pas ngerebus telurnya pecah. Jadinya masih ada sisa telur kan. Telur kan kalau direbus pasti berbusa kan. Nah, ini yang udah mengapung, kita angkatin ya. Setelah kita angkat, kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan kukusan. Ini adalah cara supaya kenyalnya tahan lama, dan meskipun udah lama dia tidak akan keras tuh bagian luarnya. Ngukusnya nggak perlu lama-lama kok, cukup 10 menit aja udah cukup. Nah, kalau udah dikukus, sekarang aku mau bikin sambal kacangnya. Bahan-bahannya aku punya 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, 7 buah cabai merah, 2 genggam kacang tanah, 1 butir kemiri, kemudian kecap manis, kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, dan 1/4 sendok teh garam. Pertama, aku mau goreng dulu nih bawang-bawangan dan juga cabai-cabeannya. Jangan lupa kemirinya juga ikut digoreng ya, supaya nanti nggak bau langu. Kalau misalnya udah agak kering dan juga sudah matang bumbunya, cabai-cabeannya, sekarang kita angkat ya. Lanjut, kita langsung masukkan kacang tanahnya. Kenapa gorengnya nggak barengan? Soalnya waktu penggorengan cabai-cabean dan kacang tanah itu berbeda. Kacang tanah itu lebih lama sedikit ya. Soalnya kalau misalnya nih kacang tanahnya itu cepet gorengnya, dia nanti dalamnya nggak matang dan bumbunya itu rasanya seperti makan kacang mentah. Paham ya di sini?
Jadi kita pastikan kacangnya itu betul-betul matang ya. Jangan salfok sama kacang tanah yang udah aku potong-potong, karena ini adalah kacang tanah sisa aku buat isian peyek. Nah, kalau warnanya udah kecoklatan, dalamnya juga udah agak kecoklatan, sudah bisa kita angkat kacangnya. Lanjut, langsung kita masukkan yang udah digoreng tadi ke dalam chopper. Di sini kemirinya udah aku potong-potong ya, supaya nanti di choppernya itu nggak susah, karena kadang kemiri itu agak lebih susah di chopper dibanding bumbu lainnya. Nah, di sini aku tambahin air secukupnya aja, sekitar 20-30 ml air. Nah, kita chopper, kita blender atau chopper. Untuk tingkat kehalusannya sesuai selera aja ya. Kalau aku suka, kalau untuk cocolan suka yang halus, tapi nggak terlalu halus banget, masih ada tekstur kacangnya gitu. Tapi kalau sukanya yang encer dan halus banget, boleh lebih dilamain ya blendernya. Kalau udah, sekarang kita panaskan minyak sedikit, lalu kita tuang deh bumbu yang udah kita blender tadi. Sekarang kita masak ini sampai matang dan sambelnya itu tanek, bener-bener tanek. Jangan lupa masukkan gula, garam, kecap manis sekitar 2 sendok makan. Kalau yang suka manis boleh ditambahin lagi. Dan juga kaldu bubuknya sekitar setengah sendok teh ya. Pokoknya nanti harus diicip. Kalau misalnya kurang manis atau entah kurang gurih, bisa disesuaikan lagi ya. Kita masak ini sampai bumbunya benar-benar matang. Ini udah mulai meletup-meletup. Nah, kalau sambal kacangnya udah matang, udah seperti ini, kita masukkan cilok yang sudah kita kukus tadi. Jadi nanti bumbu kacangnya akan menempel ke ciloknya gitu guys. Sekarang kita masak ini ya, sambil diaduk-aduk sampai semua ciloknya terlumuri bumbu kacangnya. Lalu kita biarkan sampai airnya itu agak surut lagi ya. Sambal kacangnya tuh agak ngeset, agak kering gitu ke ciloknya. Nah, ini airnya udah mulai berkurang, udah surut, bumbunya juga udah pada menempel. Sekarang sudah bisa kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini beneran rasanya enak banget. Dan pasti kalian pikir tadi pas aku ngasih garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, nanti ciloknya akan asin. Enggak guys, ini pas. Ciloknya tuh gurih, sambal kacangnya tuh pedas manis. Kan pas banget di mulut. Nah, buruan bikin ya. Selain ini enak, ini juga higienis dan pasti aman dong, karena bikin sendiri. Cara bikinnya juga mudah banget kan. Jadi jangan sampai nggak nyoba ini. Sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.